nikmat iman, nikmat Islam, dan fawq hadza kullu, kita dijadikan diberi nikmat yang kita nggak pernah minta sama Allah, yang kita nggak pernah memohon sama Allah, tapi Allah bagi begitu saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat yang begitu mulia, yang dicemburui oleh semua umat-umat terdahulu dari Nabi Adam sampai yaumul kiamah. Dia semuanya menginginkan untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan enggak cuman umat-umatnya, para nabinya pun cemburu dengan kita, ingin untuk dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sering kita dengar, bagaimana Nabi Allah Musa mengatakannya, Ya Rabb ij'alni min ummati Ahmad, Ya Allah jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita nggak pernah minta, kita nggak pernah memohon, bahkan berharap pun tidak, akan tetapi Allah beri kepada kita kehebatan yang sangat luar biasa ini, yaitu menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita wajib bersyukur, kita wajib berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang cara kita bersyukur adalah pertama kita dengan lisan kita mengatakan alhamdulillah, kita memperbanyak sholawat. Ini adalah cara kita bersyukur dengan lisan kita. Tapi syukur tidak cukup hanya dengan lisan saja. Syukur bil lisan wa syukur bil janan, dengan hati kita. Bagaimana cara hati kita bersyukur? Yaitu dengan kita ta'zim kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita semua yang datangnya dari Rasulullah kita muliakan, semua yang datangnya dari Rasulullah kita anggap itu besar, kita hebatkan, kita besarkan, kita agungkan, karena itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Kita mencintai Rasulullah, kita mencintai umat Nabi SAW, kita mencintai sunnah-sunnah Rasulullah, kita mencintai semua sahabat Nabi Muhammad SAW tanpa terkecuali. Juga kita mencintai ahli bait Nabi Muhammad SAW adalah karena cinta kita kepada Nabi SAW dan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga syukur perlu dengan bil arkan, yaitu dengan anggota tubuh kita. Kita gunakan tubuh kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk taat kepada Rasulullah SAW. Jangan kita ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan menuju kepada Allah itu hanya ada satu saja, nggak ada yang lain, yaitu jalannya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalanku yang lurus, satu jalan yang lurus. Wa la tattabi'us subula, jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain, cara-cara yang lain, sunnah-sunnah yang lain, aliran-aliran yang lain, tapi ikutilah semua yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti jalan ini, karena selain jalan ini adalah jalan-jalan musuh Allah. Selain jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan-jalan para adu, para musuhnya para nabi. Apakah nabi mempunyai musuh? Ya, Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Begitulah aku jadikan untuk setiap nabi ini musuh. Musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum zukhrufal qawli ghurura. Aku jadikan untuk setiap nabi ini musuh. Dari siapa? Syayatinal ins wal jin. Musuh-musuhnya ada yang dari jin, ada yang dari manusia juga. Jadi nggak hanya dari jin aja nih musuhnya para nabi, musuhnya para rasul. Kalau dulu jin pun memusuhi iblis, memusuhi Nabi Allah Adam, disuruh sujud pada Nabi Adam menolak. Bahkan iblis ini teriak, nggak pernah teriak, teriak yang sangat besar sekali, sangat kuat sekali, 3 kali. Pertama ketika dia dilaknat, kedua ketika dia diusir dari surga, ketiga kalinya ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW.
Ketika dilahirkan Nabi Muhammad, ini jin teriak, marah, ketakutan, benci. Ini syayatinul jin. Tapi ada juga syayatinul ins, setan-setan dari manusia ini. Mereka pun juga ketika kita mau dekat sama Nabi Muhammad, kita mau cinta sama Rasulullah, kita mau mentakbir, mengibaratkan sayang kita, rindu kita, cinta kita, dia bilang, wah nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, haram, haram, haram. Kita mau solawat, nggak boleh, solawat haram, solawat Allah yang bertanya, ya Nabi nggak boleh, nggak boleh solawat. Oke, solawat nggak boleh. Kita mau berziarah Rasulullah dibilang haram, kita mau mulai dibid'ah-bid'ahkan. Jadi sama nih, yang situ berteriak, yang sini hari-hari yang berteriak. Yang kita ingin menunjukkan cinta kita nggak perlu satu dalil pun untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Mereka sibuk mencari beribu-ribu, beratus-ratus dalil untuk menunjukkan kebencian kepada, untuk menjauhkan kita dari Rasulullah sallallahu